Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gede Satyagraha Kusuma dengan NIM E1E1211058. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan penerapan aljabar linear dalam bidang informatika. Langsung saja. Yang pertama itu aljabar linear, yaitu adalah bidang studi matematika yang mempelajari persamaan linear dan solusinya, vektor serta transformasi linear, matriks dan operasinya juga termasuk dalam yang lebih ketat. Tapi untuk yang saya jelaskan kali ini adalah lebih ke vektornya. Nah, penerapan aljabar linear dalam informatika salah satunya itu menggunakan yang namanya Cauchy similarity. Cauchy similarity berfungsi sebagai alat untuk membandingkan suatu kemiripan dari dokumen ke dokumen. Dalam hal ini, yang bisa dibandingkan adalah sebuah query dari dokumen LaTeX. Dalam sebuah proses menghitung Cauchy similarity, pertama yang dilakukan adalah membuat sebuah perkalian skalar antara query yang dengan sebuah dokumen yang kemudian ditambahkan, lalu melakukan perkalian antara ukuran panjang dan dokumen yang ingin ukuran panjang query-nya yang telah dikuadratkan. Kesamaan kosinus mengukur kesamaan antar dua buah vektor ruang hasil kali dalam. Ini diukur dengan kosinus sudut antara dua vektor dan menentukan apakah dua vektor menunjukkan ke arah yang kira-kira sama. Ini sering digunakan untuk mengukur kesamaan dokumen dalam analisis teks. Yang selanjutnya itu adalah rumus similarity. Berikutnya adalah rumus similarity, yaitu di mana A merupakan bobot setiap ciri pada vektor A dan B merupakan bobot setiap ciri pada B. Jika dikaitkan dengan informatif retrieval, maka A adalah bobot setiap istilah pada dokumen A dan B merupakan bobot setiap istilah pada dokumen B. Pada penelitian ini digunakan Cauchy similarity karena citra merupakan salah satu data yang memiliki dimensi tinggi. Pada citra dapat dikatakan bahwa setiap piksel merupakan dimensi yang berbeda dan nilai warna yang setiap pikselnya tersebut merupakan nilai dari setiap dimensi. Pengukuran kemiripan dapat dilakukan dengan membandingkan dokumen 1 dan dokumen 2, kemudian sistem akan menghitung kemiripannya. AI dan BI adalah nilai yang diperoleh dari term A dan term B. Kemudian kedua nilai tersebut dijumlahkan. Kemudian nilai dari AI2 semua nilai term dokumen A, semua nilainya dipangkatkan 2. Begitu juga term BI2. Semua nilainya memperoleh pangkat 2, kemudian nilainya akan diperoleh dijumlahkan. Atau lebih sederhananya rumusnya seperti di bawah ini. Nanti dokumen A dikali dengan kata yang ada di dokumen B per A kuadrat dan B kuadrat. Contoh menghitung kemiripan dokumen, yaitu pertama siapkan dokumen yang akan dibandingkan. Seperti di sini saya sudah menyiapkan 5 dokumen. Ini dokumen pertama dan di sebelahnya ada dokumen kedua. Ini ada dokumen ketiga dan ini ada dokumen keempat. Ini adalah dokumen kelima. Semua dokumen ini saya ambil dari Semantic UHO. Tahap kedua yaitu processing dokumen. Melakukan processing terhadap semua dokumen yang tadi, di mana pada tahap ini meliputi cara yaitu scaffolding, tokenizing, stemming, dan stop word atau filtering, sehingga akan mendapatkan hasil sebagai berikut, di mana kata-kata yang tidak penting itu dihilangkan dan tanda baca juga dihilangkan, dan untuk huruf kapital juga diubah menjadi huruf normal, huruf biasa.
Seperti ini dokumen 4 dan 5 nya. Yang tadinya VR nya huruf kapital, sekarang jadi huruf biasa. Dan sekarang proses menghitungnya untuk kedekatan dokumen 1 dan dokumen 2. Ini cos theta sama dengan dokumen 1 dikali dokumen 2 per nanti nilai yang kita dapat di sini kurang lebih kita ambil dokumennya dari sini. Cara untuk menghitung nilainya yaitu untuk menghitung kedekatan dokumen 1 dan dokumen 2 yaitu ini contohnya nomor 1, daftar kata dunia. Di dalam dokumen 1 kata dunia ini ada 2, sedangkan di dokumen 2 tidak ada. Jadi dokumen 1 dikali dokumen 2 itu 0, sedangkan dokumen 1 pangkat 2 itu 4, dokumen 2 pangkat 2 itu 0. Dan selanjutnya digital, kata digital. Sama seperti yang di atas, kita cari yang berbeda, itu seperti misalnya ini, kata nilai. Di dalam dokumen 1 kata nilai itu ada 3, dan di dalam dokumen 2 itu kata nilai itu ada 4. Jadi 3 antara kata nilai di dokumen 1 dengan dikali kata nilai di dokumen 2 hasilnya 12. Dan di sini 3 pangkat 2 hasilnya 9, dan 4 pangkat 2 itu 16. Begitupun kata-kata yang lainnya ini, seperti yang bisa kita lihat di sini. Jadi berdasarkan data yang di atas kita peroleh, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Dokumen 1 dikali dokumen 2 itu adalah 4 dijumlah dari yang di atas tadi, per akar 92 192 untuk dokumen 1 dan 141 untuk dokumen 2, sehingga hasilnya 0,145 dan tetanya adalah 81,66, membentuk sudut seperti ini. Jadi kemiripannya memang tidak terlalu mirip. Begitupun dengan dokumen 1 dan 3. Kita mengulangi langkah-langkah yang tadi dengan mencari misalnya kata dunia. Dalam dokumen 1 ada 2, sedangkan di sini kata dunia di dokumen 3 itu ada 1. Sehingga hasilnya seperti ini. Langsung ke rumusnya. Sama juga yang tadi, ini dapatnya 28, dan untuk dokumen satunya tetap 192, dan dokumen 3-nya ada 121, akar 121. Di sini akar 192 itu 13,86, dan akar 121 adalah 11. Kita dapat 7/9. Jadi untuk gambarnya seperti ini. Begitupun sampai dokumen 1.4, 1 dan 4. Kita cari juga dapatnya ini 1 dan 5, dokumen 1 dan 5. Kita bandingkan semua dokumen 1 dan 5. Ini 2 dan dokumen 3. Di sini kata pertama contoh itu pandemi. Di dokumen 2 itu ada 1 kata, sedangkan dokumen 3 itu tidak ada. Nanti kita ke bawah. Ini dokumen 2 dan 4. Dapatnya nilainya juga seperti itu. 19 186 314. Kita bawah lagi. Seperti ini membentuk sudut ini, sampai kita bandingkan sampai 10 kali. Dan perbandingan yang terakhir ini dokumen 4 dibanding dengan dokumen 5. Kita kembali. Ini untuk dokumen 1 dan 3, ini 1 dan 4, ini dokumen 1 dan 5 menghasilkan gambar seperti ini. Ini 2 dan dokumen 3, 2 dan dokumen 4, 2 dan dokumen 5, dan seterusnya.
Jadi jika sudah didapat semua, dibandingkan semua dokumen antara dokumen 1 sampai dengan dokumen 5, maka kita akan mendapat hasil perhitungan kedekatan dokumen seperti ini, yaitu dokumen 1 dan dokumen 2 mempunyai nilai kedekatan yaitu 0,145. Dokumen 1 dan dokumen 3 mempunyai kedekatan 0,184, dan dokumen 1 dan dokumen 4 mempunyai kedekatan 0,1779, sedangkan dokumen 1 dan dokumen 5 mempunyai kedekatan 0,11. Dokumen 2 dan dokumen 3 mempunyai kedekatan 0,08. Dokumen 2 dan dokumen 4 mempunyai kedekatan 0,078, sedangkan dokumen 2 dan dokumen 5 mempunyai kedekatan 0,085. Dokumen 3 dan dokumen 4 mempunyai kedekatan 0,169. Dokumen 3 dan dokumen 5 mempunyai kedekatan 0,095, sedangkan dokumen 4 dan dokumen 5 mempunyai kedekatan 0,097. Setelah melakukan processing pada semua dokumen, kita mendapatkan nilai dan membuatnya seperti ini. Lalu, seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan bahwa cosine-similarity merupakan perhitungan jarak antar vektor A dan B menghasilkan sudut kosinus X di antara kedua vektor tersebut. Nilai kosinus di antara vektor menentukan kesamaan dua buah objek dibandingkan, di mana nilai terkecil adalah 0 dan nilai terbesar adalah 1. Nilai 0 menandakan bahwa kedua abstrak yang dibandingkan tidak mirip sekali. Semakin mendekati 1, berarti tingkat kemiripan semakin besar. Jadi di dalam tabel ini kita dapat simpulkan bahwa dokumen 1 yang memiliki kemiripan paling dekat yaitu adalah dokumen 1 dan dokumen 3 dengan nilai kedekatan 0,184. Sedangkan yang sangat berbeda itu adalah dokumen 2 dan dokumen 4 dengan kedekatan 0,078, dimana itu yang paling mendekati 0, sedangkan yang mendekati 1 itu adalah 0,184 antara dokumen 1 dan dokumen 3. Jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih.